Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada mata kuliah kemuhammadihan dan keaisyahan. Sekarang kita pada pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang pertama kemarin kita bicara berkaitan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Ada 3 teori berkaitan dengan masuknya Islam yang masuk ke Indonesia. Yang pertama bernama teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, yang ketiga adalah teori Persia. Teori Gujarat menyampaikan Islam itu masuk ke Indonesia abad ke-13, berasal dari Gujarat, dekat India. Selanjutnya teori Mekah menyampaikan Islam itu masuk ke Indonesia abad 6 dan 7 pasca wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang menyatakan ketika Nabi masih sehat walafiat, Islam sudah masuk ke Indonesia. Yang ketiga adalah teori Persia, juga menyampaikan Islam masuk ke Indonesia ini abad ke-13, tetapi tidak lewat Gujarat, tidak lewat Mekah, tetapi lewat Persia. Nah, kita tinggal milih yang mana, keyakinan kita yang mana. Selanjutnya pada pertemuan yang kedua kemarin kita bicara berkaitan dengan lahirnya Muhammadiyah dan Aisyah. Kalau kita bicara berkaitan dengan lahirnya Muhammadiyah dan Aisyah, maka ya lahirnya lebih awal Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir 18 November atau bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. 18 Novembernya 1912. Sedangkan Aisyah belakangan pada 19 Mei 1917 dimulai dari organisasi yang bernama Sopo Tresno. Selanjutnya, pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan bicara berkaitan dengan profil Kiai Haji Ahmad Dahlan dan istri beliau, Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan. Saya ingin menyampaikan bahwasanya pertemuan dan ketiga dan keempat itu merupakan satu kesatuan, merupakan satu rangkaian. Sehingga saya mengajak, mengingatkan kepada mahasiswa bahwasanya pertemuan yang ketiga dan yang keempat ini satu sama lain itu saling berhubungan. Saya akan menyampaikan berkaitan dengan pertemuan yang ketiga dulu. Pada pertemuan yang ketiga ini, mahasiswa akan saya beri link berkaitan dengan profil Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah. Ada 3 link yang silahkan mahasiswa tonton. Bisa memilih pilihan link yang pertama, bisa memilih link yang kedua, selanjutnya bisa milih link yang ketiga. Milih ketiga-tiganya juga tidak apa, semuanya ada di channel YouTube. Mahasiswa silahkan nonton, menyimak sambil rebahan juga boleh, sambil duduk juga boleh, dan lain sebagainya. Pada waktu mahasiswa sudah menonton ini, nanti dipersilakan mahasiswa memberi catatan berkaitan dengan apa yang ada di dalam film tersebut atau dokumen tersebut. Silakan nanti pada pertemuan yang ketiga ini ditulis di chat komentar di e-learning. Cukup itu saja. Tugasnya adalah nonton video, nonton film atau dokumenter Kiai Haji Ahmad Dahlan, profil Kiai Dahlan, profil Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan, dan cukup memberi komentar terhadap video tersebut, dokumenter tersebut di dalam lensa e-learning. Selanjutnya, pada pertemuan yang keempat, minggu depannya itu, mahasiswa itu punya tugas. Wah, ini baru tugasnya. Tugasnya itu adalah mahasiswa membuat makalah berkaitan dengan profil pimpinan-pimpinan Muhammadiyah. Artinya apa? Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal itu, pimpinan Muhammadiyah atau ketua-ketua Muhammadiyah itu digantikan oleh kader-kadernya yang jumlahnya itu banyak. Selanjutnya, pada waktu Aisyah dipimpin oleh Nyai Ahmad Dahlan itu juga nanti dipimpin oleh kader-kadernya. Nah, saya minta mahasiswa nanti menuliskan 1 profil tokoh ketua umum Muhammadiyah ataupun Aisyah yang silahkan mahasiswa dijadikan makalah yang nanti akan dikumpulkan di lensa e-learning. Nah,
Saya akan menyampaikan berkaitan dengan sistematikanya. Sehingga nanti berkaitan dengan sistematika ini, kita ataupun mahasiswa juga enak untuk mengetahui berkaitan dengan tugasnya itu apa. Pada pertemuan yang keempat ini, yang besok minggu depan itu mahasiswa buat produk ataupun namanya makalah profil pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah. Nanti silahkan diisi penulisnya atau profilnya siapa yang akan ditulis. Langsung aja, apa sih itu makalah profil? Makalah profil pimpinan Muhammadiyah menjelaskan profil pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah yang ditulis dalam bentuk makalah ilmiah. Ingat ya, makalah ilmiah, karena ini makalah ilmiah maka ada sistematikanya. Sehingga mahasiswa menulis makalah sesuai dengan kaidah ilmiah. Isi dari makalah ilmiah atau profil pimpinan itu, isinya itu ada 3. Yang pertama adalah introduction, pengantar, menjelaskan pentingnya menuliskan makalah ini. Yang kedua, discussion atau isi, menjelaskan profil keluarga, organisasi, sepak terjang beliau, pemikirannya, aktivismenya, ataupun ketika meninggal, apa, meninggalnya kapan, dan sebagainya. Yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan, bisa berupa ringkasan dari diskusi atau dari isi makalah tersebut. Nah, selanjutnya nanti ada referensi berisi daftar pustaka yang dibaca, boleh dalam bentuk buku ataupun media online. Nah, tata penulisan, nanti halamannya mahasiswa cukup 4-5 halaman. Yang kedua adalah ditulis 1,5 spasi, tulisannya adalah Times New Roman. Yang ketiga, mahasiswa itu kan nanti ada 25 profil yang akan ditulis. Mahasiswa, ini tugas individu ya, mahasiswa memilih nama profil sesuai dengan urutan presensinya. Contoh ya, ada 25 tokoh yang akan menjadi profil. Presensi nomor 1 sampai 4 memilih tokoh nomor 1. Presensi nomor 8, 5 sampai 8 memilih tokoh nomor 2. Selanjutnya presensi 9 sampai 12 memilih profil nomor 3. Selanjutnya presensi mahasiswa nomor 13 sampai 16 memilih profil nomor 4 dan selanjutnya. Untuk pustaka rujukan nanti ada 2 yang saya anjurkan mahasiswa punya. Yang pertama buku modul kemuhammadian dan keaisyaan yang lama, ini baru proses edit tapi yang lama nanti bisa saya kasih. Yang kedua tulisannya Mu'arif dan Mbak Hajar, 7 Sri Kandi Aisyah, penerbitnya Suara Muhammadiyah. Bisa dibeli di toko, saya nggak tahu ada di online atau tidak. Profilnya siapa saja yang akan ditulis? Ada 25 tokoh ya, mulai dari Kiai Dahlan, Kiai Ibrahim, Kiai Hisham. Untuk yang Muhammadiyah ada 15 tokoh. Selanjutnya untuk yang Aisyah ada 10 tokoh, mulai dari Siti Bariyah, Siti Walidah, Siti Munjiah, sampai Dr. Siti Nurjana Juwantini. Ini silahkan milih 1, urutannya sesuai dengan presensinya. Selanjutnya untuk template makalah, contohnya seperti ini nanti. Ini judulnya, penulisnya siapa, selanjutnya ada introduction, ada discussion atau isi, ada conclusion, ada kesimpulan. Nanti untuk referensinya seperti ini, buku, kalau buku bentuknya seperti ini, referensinya untuk daftar pustakanya, untuk jurnal bisa, untuk media online juga boleh ngutip di media online nanti. Contohnya seperti ini untuk daftar pustakanya. Selanjutnya nanti makalah ini menggunakan footnote ya, seperti ini ya, footnote ini, seperti biasa Mas, ada footnote ini. Contoh ada di sini ya, ada ini, selanjutnya ada di sini, nanti menggunakan footnote berkaitan dengan referensi. Untuk penilaian makalah, nanti kami sudah ada ya, identitas makalah, bagian teks utama makalah, sistematika, lain-lain dan sebagainya nanti akan kita nilai sesuai dengan skor maksimal yang ada di sini. Gitu ya, berkaitan dengan pertemuannya. Saya mengingatkan ya, pertemuan ketiga ini, wah ini 3, yang kedua keempat itu adalah satu kesatuan. Pertemuan yang ketiga mahasiswa hari ini cukup mahasiswa itu
nonton profil Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Siti Walidah yang ada di YouTube. Silakan mahasiswa komentari di Lensa Unisa. Selanjutnya pertemuan yang keempat, besok minggu depan mahasiswa membuat makalah dan dikumpulkan pada waktu kita pertemuan yang keempat. Sehingga setelah hari ini nonton, ya masih ada waktu 1 minggu untuk membuat makalah, dan makalahnya itu bentuknya adalah individu. Demikian pertemuan pada hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.